Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina yaumal jum'ah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi narju bihi asy-syafa'ah fid dunya wa fi yaumil qiyamah. Amma ba'd. Mama Ghufran baiklah. Oh, ini saya bingung betul dengan bahasa Suryani yang disampaikan oleh Mama Ghufran. Ada beberapa catatan dalam benak saya terkait dengan masalah Mama Ghufran ini, Mbak Ibam. Yang pertama, Mama Ghufran itu memiliki santri yang hebat-hebat seperti Gus Ubaid ya, ada Gus Ubaid, ada siapa lagi? Gus Ilyas, Gus Ilyas, siapa lagi? Gus Ali Yusuf, Gus Ali Yusuf, siapa lagi? Kiai Mujib. Kiai Mujib. Itu kan orang-orang yang luar biasa. Itu murid-murid atau santri-santrinya Mama Ghufran. Itu yang pertama, catatan kita yang pertama. Yang kedua, Mama Ghufran itu tampilannya nyeleneh ya, termasuk nyeleneh. Seperti halnya Gus Muafik juga dikatakan ada nyelenehnya kan, karena berpenampilan gondrong. Dimana ini akan menjadi sesuatu yang mungkin dianggap kekurangan untuk bisa dijadikan sebagai bahan kritikan bagi orang-orang yang tidak suka dengan Gus Muafik dan Mama Ghufran terkait penampilannya, Mbak Iqbal. Ini dua catatan saya. Catatan yang ketiga adalah Mama Ghufran itu dalam polemik nasab ini berada di pihak kita, di pihak pendukungnya Kiai Maduddin Usman Al-Bantani. 3 catatan saja. Dari 3 catatan ini tentu nanti akan berkembang beberapa masalah tentunya, di mana pada saat ini banyak tokoh-tokoh ya, terutama yang membela Pak Ali, yang membela Habib, yang menyerang Mama Ghufran dari berbagai arah, dari berbagai sisi, dari berbagai celah, sehingga Mama Ghufran dalam beberapa minggu terakhir ini selalu muncul di beranda YouTube maupun di beranda media sosial yang lain, Mbak Iqbal. Tetapi dalam kesempatan hari Jumat ini saya ingin ngobrol sama jenengan, Mbak Iqbal. Kenal nggak jenengan sama Mama Ghufran? Mungkin pernah bertemu atau mungkin pernah bersalaman atau mungkin tahu sejarahnya atau bagaimana? Tidak tahu saya dengan Mama Ghufran ya, saya cuma tahu di media sosial. Tidak pernah bertemu dengan beliau, apalagi bersalaman. Belum pernah ya? Belum pernah. Beda dengan Kiai Mat kan jangan pernah bersalaman. Kiai Mat Usman. Dan Kiai Mat juga belum pernah saya. Oh, kalau saya malah sudah pernah. Salaman dengan Kiai Mat Usman sudah pernah. Yang intin kan kita sama Gus Abbas ya. Iya. Karena jenengan kan santrinya beliau. Santri kan Mbak Ibam? Kalau diakui ya. Saya juga pengennya dari santrinya Gus Abbas ya. Baik, terkait dengan 3 catatan saya tadi, yang pertama tadi apa Mbak Ibam? Mama Ghufran santrinya alim-alim ya, santrinya alim-alim. Kemudian Mama Ghufran tampilannya nyeleneh. Kemudian yang ketiga, Mama Ghufran berada di pihak Kiai Maduddin Usman yang searah dengan kita. Yang pertama terkait dengan orang-orang yang mengkritik beliau ataupun menyerang beliau dari berbagai arah, saya bilang tadi. Sekarang kita ingin nyorotin kritikan-kritikan ataupun serangan-serangan orang-orang terhadap Mama Ghufran. Kita lepas ya dari menilai Mama Ghufran seperti apa. Kemudian kita memang karena nggak tahu ya memang kita lepas dari itu semua, walaupun tentunya nanti akan banyak yang mengkritik kita juga, Mbak Idwam. Orang-orang yang mengkritik Mama Ghufran juga akan mengkritik kita. Oh, saudaranya sendiri ya dibela seperti itu. Enggak, ini bukan dalam rangka bela-membela, karena kita sendiri belum pernah bertemu langsung dengan beliau. Kita hanya melihat bahwa dari 3 hal tersebut, yang paling kita soroti dalam hal ini adalah Mama Ghufran santrinya alim-alim, kan sudah begitu saja, Mbak Ibam. Ya, maka kita akan menggunakan hujah santrinya Mama Ghufran alim-alim sebagai bahan kita untuk ngobrolin Mama Ghufran pada saat ini. Terkait dengan kritikan-kritikan yang diarahkan ataupun dilontarkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Mama Ghufran. Yang pertama adalah masalah bahasa Suryaninya ini, Mbak Ibam. Kemarin
Saya lihat juga bahasa Suryani yang dipermasalahkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Mama Gufron kan ada yang mengatakan bahasa Suryani tidak seperti itu, ya. Bahasa Suryani tidak seperti itu. Yang disampaikan oleh Mama Gufron dan sempat diterangkan oleh Gus Ubed itu bahasa Suryani adalah bahasa-bahasa yang saya lihat itu seperti rajah yang ada di dalam kitab Samsul Ma'arif, Mamsul Hikmah, Al-Aufaq dan sejenisnya kan kitab-kitab hikmah. Kemudian Mama Gufron itu mencoba untuk melihat huruf-huruf rajah ini dilihat bukan dari segi hikmahnya, sehingga muncullah bahasa Suryani, abjad tersebut dijadikan sebagai disimpulkan oleh Mama Gufron sebagai abjad Suryani begitu Pak Idham ya. Kalau tidak salah seperti itu kesimpulan dari keterangan Gus Ubed. Tetapi dengan keterangan Gus Ubed ini saya jadi tahu betul, ini baru pertama kali saya tahu Pak Idham, di dalam kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ternyata ada dawuhnya Syekh Abdul Qadir bahwa awwalu ma takallamu bihi Adam alaihi salam bisuryaniyah, bahwa Nabi Adam itu pertama kali menggunakan bahasa adalah bahasa Suryani. Wa yuhasabu an-nasu yaumil qiyamah bisuryaniyah. Seperti itu juga dawuhnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya, kalau tidak salah kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah apa ya? Dawuhnya Imam Ghazali bahwa besok kita di yaumul hisab, pada yaumul qiyamah kita akan dihisab menggunakan bahasa Suryani juga. Wa idza dakhalu al-jannah takallamu bi lughati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baru besok ketika kita sudah masuk ke surga, bahasa yang kita gunakan adalah bahasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang saat ini banyak orang yang mengaku sebagai cucunya, kemudian menindas orang lain atas nama itu, ya Pak Idham. Nah, sebelum kita merangkak kemana-mana ini Pak Idham, ada komentar nggak dari segi bahasa Suryani terkait dengan Mama Gufron Pak Idham? Karena bahasa Suryani ini mungkin jauh sebelum polemik ini muncul sudah ada yang pernah membahas, tapi kan nggak keluar. Nah ini muncul kemudian, waduh ramai begitu Pak Idham. Monggo Pak Idham, terkait bahasa Suryani, apa yang panjenengan ketahui? Apa dulu pernah menggunakannya juga jenengan waktu di alam rahim, berbicara dengan ibu, ngobrol sama ibu dengan bahasa Suryani Pak Idham? Monggo. Salam dulu, misalnya sampean kalau ngomong salam dulu sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu hidup di tahun 2024, jadi nggak tahu bahasa Suryani dan tidak mempelajari itu. Jadi saya tidak bisa berkomentar Mama Gufron itu beliau bahasa Suryaninya itu benar atau tidak, ya saya nggak tahu karena saya tidak belajar. Cuma yang saya tahu itu memang betul itu Nabi Adam itu memakai bahasa Suryani. Terus beberapa ada referensinya begitu Pak? Ya ada hadis juga, tapi saya nggak hafal hadisnya. Yang intinya itu Nabi yang dari bangsa Suryani itu kan Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Sis, dan Nabi Nuh itu dari bangsa Suryani. Adapun bahasanya bagaimana ya saya nggak tahu, kan kita kan dulu mondok belajarnya bukan bahasa Suryani tapi bahasa Arab, nahwu syarab begitu. Jadi saya tidak akan mengomentari Abuya Mama Gufron ini bahasa Suryaninya itu benar atau tidak, ya saya nggak tahu lah. Ya. Itu cuma terlepas dari itu, ini membuktikan bahwa kultur NU itu memang keramat. Seperti yang saya sampaikan kemarin, kultur NU itu adalah kultur yang akademis, bukan kultur feudalisme yang dianut oleh Muhyiddin Pak Alwi begitu. Karena apa? Karena di dalam tubuh NU itu kulturnya, secara kultur itu bisa memfilter bidang-bidang keilmuan Islam begitu. Kan kemarin sudah saya sampaikan. Jadi kalau ada kiai kok menurut kultur NU itu aneh, maka dikritisi. Nah, ini hebatnya kultur NU itu di sini. Beda dengan habaib itu kan, Muhyiddinnya itu kan kulturnya kan feudalisme. Jadi apapun yang keluar dari lisan para habaib itu Muhyiddinnya pasti membenarkan. Mi'raj 70 kali, terus apalagi macam-macam lah. Menurunkan rantai dari langit, menurunkan rantai emas dari langit dan lain sebagainya. Tidak ada yang mengkritisi karena kulturnya memang feodalisme. bukan kultur akademik seperti kulturnya NU itu saja.
Oke, dari Adapun salah dan benar bahasanya Mama Gufron terkait dengan bahasa Suryani ya saya nggak tahu dan nggak akan komentar juga karena nggak tahu ya nggak komentar gitu. Itu saja komentar saya. Oke, berarti jawaban dari komentar dari Mbak Idham terkait Mama Gufron sebenarnya kan sampean sudah komentar kan, Ya. mengomentari bahasa Suryani Mama Gufron. Tapi kalau menurut Mbak Idham ini benar dan tidaknya lepas karena Mbak Idham dapat mempelajari bahasa Suryani. Tapi yang jelas ada kesimpulan dalam munculnya bahasa Suryani dari Mama Gufron itu, yaitu bahwa kita sebagai Nahdliyin itu bisa dilihat dari hal ini bahwa siapapun yang berbicara ketika tidak ta'akul ya, maksudnya seperti itu tidak logis, maka sah untuk dikritik. Ya, termasuk berarti Mama Gufron juga, walaupun lepas kita tidak tahu kan, memang tidak tahu masalah ini, tapi terbukti bahwa siapapun boleh mengkritik, dan Mama Gufron kan juga sudah mengklarifikasi siapa mau saja dikritik, kita tidak akan marah, ya kan? Nah itu yang membedakan antara orang Nahdliyin dengan Pak Alwi. Kalau Nahdliyin itu mempersilahkan dan no problem ketika dikritik, walaupun tetap yang dikritik kita otomatis membela diri lah kan, seperti itu Mbak Idham. Karena kan kalau dikritik kemudian mengikuti yang mengkritik secara mutlak kan juga tidak benar kan, kayak gitu. Makanya ini dalam kaitannya Pak Isam PBNU yang dikritik kemudian menyalahkan kita yang mengkritik, itu sudah melenceng dari tradisi NU yang original begitu Mbak Idham ya. Terus kalau menurut saya gini Mbak Idham, terkait dengan masalah bahasa Suryani yang Mbak Yai Mama Gufron itu, kalau saya gampang menilainya, gampang. Masalah benar dan tidaknya bahasa Suryani yang disampaikan oleh Mama Gufron, saya gampang. Ada dua kaul gitu saja kan mudah. Yang jelas satu, Mama Gufron itu sudah menguak sesuatu yang selama ini tidak dilanjutkan pembelajarannya oleh kiai-kiai yang lain. Ahli hikmah pun mempelajari Syamsul Ma'arif, mempelajari Mamang Usul Hikmah Al-Awfaq itu dari segi ilmu hikmahnya saja. Tapi Mama Gufron tidak. Jauh dari apa yang dilakukan oleh ahli hikmah dalam membaca kitab membaca kitab Syamsul Ma'arif, Mama Gufron mempelajari hurufnya, begitu Mbak Idham. Masalah benar dan tidaknya bahasa Suryani seperti apa, wallahu a'lam. Mengikuti Mama Gufron yang mau, karena dia juga sudah terbukti menelitikan, mencari, meneliti, sehingga mampu menyimpulkan, sah Mama Gufron. Misalkan ada yang mengkritik tidak seperti yang disampaikan oleh Mama Gufron, bahasa Suryani yang benar seperti ini, toh yang membela yang mengkritik Mama Gufron juga tidak tahu persis, dia juga tetap menggunakan referensi kan. Dia kata orang tetap seperti itu, walaupun dia juga punya sana, tapi yang jelas kita boleh mengikuti yang mengkritik Mama Gufron bahwa bahasa Suryani adalah seperti itu. Boleh juga kita mengikuti Mama Gufron bahwa bahasa Suryani seperti yang disampaikan oleh Mama Gufron, toh katanya besok kita akan dihisab dengan bahasa Suryani. Kita juga nggak tahu besok seperti apa, otomatis akan bisa ketika sudah berada di yaumul mahsyar kita akan bisa bahasa Suryani untuk bagaimana, wallahu a'lam. Terus bahasa Suryani ini dimunculkan oleh Mama Gufron, ya kan? Walaupun dulu Mama Gufron sudah pernah memunculkan tahun 2012 kalau nggak salah itu, dan tidak ada yang memprotes. Kebetulan saja saat ini Mama Gufron berada di pihaknya Kiai Maiduddin Usman, otomatis diserang oleh orang-orang yang tidak setuju, tidak sekuput dengan Kiai Maiduddin Usman Al-Bantani. Ya, ada dua call gitu saja Mbak Idham ya. Bahasa Suryani seperti apa? Soalnya kalau saya lihat juga gini Mbak Idham, orang yang terlalu ribet mempermasalahkan bahasa Suryani ini termasuk egois menurut saya. Egois Mbak Idham. Kenapa egois? Bahasa Suryani kan bukan bahasa kita kan, seperti itu aja. Mama Gufron kita akui, kita apresiasi, sudah begitu jauh beliau pengetahuannya. Seperti itu juga yang mengkritisi, berarti dia sudah belajar dan sudah sinau, sudah mutolak. Kita apresiasi semuanya terkait dengan bahasa Suryaninya. Tapi yang jelas lagi bahwa bahasa Suryani itu bukan bahasa kita. Jadi kita yang masih mengolok-olok Mama Gufron terkait bahasa Suryani egois saya kira. Karena apa? Gini juga logika saya Mbak Idham. Allah, Kanjeng Nabi juga sudah menyatakan bahwa yang bertasbih, yang beribadah kepada Allah itu bukan hanya manusia, tetapi hewan. Bahkan di dalam hadis banyak juga Rasulullah yang menyampaikan bahwa orang yang mencari ilmu itu yastaghfirulahum, akan dimintakan oleh
dimintakan ampunan oleh al-malaikah hatal hut fil bahr, sehingga hewan-hewan yang berada di lautan juga memintakan ampun kepada orang-orang yang mencari ilmu, ya kan? Daun-daun bertasbih, jamadat, bebatuan juga bertasbih. Tetapi ingat, tasbih yang diungkapkan oleh bebatuan, kemudian istighfar yang dilakukan ataupun istighfar yang diberikan oleh malaikat, oleh ikan yang di lautan itu dengan sihotnya sendiri, dengan bahasanya sendiri, tidak bisa dengan bahasa manusia. Sehingga ketika kita melihat ada ikan sisiknya itu ada tulisan lafal Allahnya, kita baru terheran-heran. Padahal seharusnya sudah heran dari sebelumnya, ikan itu memintakan ampun kepada orang yang mencari ilmu. Dari situ kita heran dan kemudian termotivasi untuk mencari ilmu agar dimintakan ampun oleh ikan. Jangan dulu-dulu melihat ikan di sisiknya ada tulisan Allah, ya kan? Nah, nanti bagaimana kalau kita melihat ikan itu yang bunyi membaca Al-Quran sementara kita tidak, kan malu kan gitu. Mereka sudah menggunakan bahasa ikan. Dedaunan bertasbih dengan bahasa daun, jangan paksa daun kalau mau bertasbih ya harus di daun itu ada tulisan subhanallah baru kita percaya. Mana mungkin ada daun bertuliskan subhanallah, kan nggak mungkin kan. Daun itu bertasbih dia dengan bahasa daun. Egois makanya saya kira untuk mempermasalahkan bahasa Suryani ini, kemudian untuk menyerang salah satu pihak baik Mama Ghufron maupun yang mengkritik. Sudah yang jelas Mama Ghufron ini berada di pihak Kiai Imaduddin Usman dan beliau legowo ketika dikritik. Ya nggak? Legowo. Silakan dikritik. Walaupun mungkin dari segi nyelenehnya dari pihak Pak Ali pun banyak yang nyeleneh kan juga dibela mati-matian. Siapa? Ada Habib Syekhon, mohon maaf ini. Ya nggak? Tetapi kan tidak kita kemudian mengatakan kualat terhadap siapapun yang mengkritik Mama Ghufron, kan nggak beda dengan yang sana kan. Kita mengkritik Habib Syekhon hancur kali. Ya nggak? Walaupun Habib Syekhon kan nyelenehnya saya kira juga beda dengan nyelenehnya Mama Ghufron. Mama Ghufron kan seperti itu nyelenehnya. Kalau Habib Syekhon kan mobil dicoret-coret seperti itu, kemudian ada uang 50-an ribu itu disobek-sobek dan seterusnya. Nah, semuanya ada porsinya masing-masing. Oke, Mbak Idham, ada lagi yang mau disampaikan terkait dengan Mama Ghufron ini, Mbak Idham, selain santrinya yang alim-alim, apa lagi, Mbak Idham? Sudahlah, itu aja. Sudah, Mbak Idham? Ya. Oke, Mbak Idham, masalah Mama Ghufron kita enggak begitu ribet ya dengan keberadaan Mama Ghufron, intinya seperti itu. Baik, untuk yang selanjutnya, katanya Mbak Idham mau menceritakan kepada saya masalah sejarah Wali Songo, ya. Ini penting, Mbak Idham. Wali Songo yang sekarang nasabnya dipermasalahkan juga oleh Pak Alwi, ditarik-tarik untuk membentengi nasab mereka, walaupun di satu sisi mereka menafikan. Nah, ini torikoh ada nggak, Mbah, torikohnya Wali Songo yang mengikuti torikohnya Fakih Muqaddam, Mbak Idham? Monggo, Mbak Idham. Soalnya torikoh kan banyak. Torikohnya Fakih Muqaddam apa Alawiyah? Nah, ada nggak ini zuriyahnya Wali Songo atau tokoh-tokoh Wali Songo dulu menggunakan torikoh Alawiyah? Kalau setahu saya, Wali Songo itu torikohnya itu bukan torikoh Alawiyah, bukan torikohnya Fakih Muqaddam. Semua Wali Songo. Iya. Karena data yang ada torikohnya Wali Songo itu kan, contoh Sunan Giri itu kan berguru kepada Sunan Ampel, dan itu oleh Sunan Ampel itu diajari torikoh Naksabandiyah. Ini ada di kitab Ahlal Musyamarah karyanya Kiai Fadol Senori. Itu Sunan Giri torikohnya belajar ke Sunan Ampel, Naksabandiyah, torikoh Naksabandiyah. Terus dalam data lain juga ada yang mengatakan Wali Songo itu torikohnya Qadiriyah, karena beberapa Wali Songo juga dzuriyah Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Ada lagi yang mengatakan Sunan Gunung Jati juga
bertorekoh Syadziliyah. Terus saya pernah dengar di Buntet pesantren itu Sunan Gunung Jati juga bertorekoh Satoriyah. Nah, itu torekohnya saya. Satoriyah. Jadi Sampean udah ingat? ya sudah. Nah, saya itu guru torekoh saya itu Gus Abbas. Oh iya iya. Itu Satoriyah. Dan oleh mursid-mursid torekoh Satoriyah yang ada di Buntet maupun yang ada di Benda Kerep itu meyakini kalau sanad torekohnya juga nyambung ke Sunan Gunung Jati dan Sunan Gunung Jati otomatis torekohnya Satoriyah. Kalau Qadiriyah itu kan nisbatnya ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bukan, iya. Imam Satori ke Syekh Abdullah As-Satori itu dari India. Bukan Azmat Khan? Bukan. Jadi dilihat dari sisi torekoh yang dianut oleh Wali Songo itu tidak ada yang bertorekoh ke Faqih Al-Muqaddam. Nah ini bisa juga menjadi bukti menurut saya kalau Wali Songo itu memang bukan dari Mimbani Alawi bin Ubaidillah, bukan. Karena kita tahu para habaib itu kan sering sekali berceramah menceritakan torekohnya habaib, Faqih Muqaddam itu kan menyampaikan kalau torekoh Alawiyah itu torekoh yang paling tinggi. Otomatis kalau torekoh yang paling tinggi kan dianut juga oleh Wali Songo, iya kan? Karena Wali Songo kata mereka kan Mimbani Alawi bin Ubaidillah. Seharusnya Wali Songo torekohnya ke Faqih Al-Muqaddam. Dan ternyata kan bukan. Ada ceritanya Wali Songo. Ada yang dari Qadiriyah, ada yang dari Naqsyabandi, ada yang dari Syadziliyah. Sunan Gunung Jati ke Satoriyah. Nah, Satoriyah ini kan nanti mengadopsi torekoh Satoriyah itu mengadopsi pemikirannya tasawuf filsafat Imam Ibnu Arabi begitu. Bukan ke Faqih Muqaddam. Jadi Imam Ibnu Arabi itu pemikirannya itu diadopsi oleh Syekh Ibrahim Al-Jili, ya, pengarang kitab Insanul Kamil. Dulu saya punya kitabnya, tapi sekarang sudah kasihkan ke Muqaddam Tijani karena sulit saya memahami itu. Terus Ibrahim Al-Jili pemikirannya itu diadopsi oleh penganut torekoh Satoriyah dari India namanya Syekh Muhammad Fadlullah Burhanfuri, menjadi kitab Tuhfatul Mursalah itu mengajarkan martabat 7 bagi penganut torekoh Satoriyah pasti paham lah martabat 7. Nah itu kalau Wali Songo memang Ba'alwi, menurut saya seharusnya torekohnya itu Alawiyah yang dibawa oleh Faqih Al-Muqaddam, tapi ternyata faktanya bukan, fakta sejarahnya bukan. Data-data yang ada itu tidak mengatakan Wali Songo itu penganut torekoh Faqih Muqaddam. Alawiyah ya. Alawiyah. Disenggol juga enggak? Hah? Itu disenggol juga enggak? Iya. Maka artinya gini, mohon maaf ini saya potong Mbak Bang. Soalnya saya lihat tadi cuman mau nyalain rokok nggak jadi, makanya saya potong biar sampai rokok. Gini, torekoh itu sejarah torekoh ya, tarikut torekoh dalam tubuh Wali Songo itu sebenarnya juga bisa jadi alat untuk membuktikan bahwa Wali Songo itu secara nasab bukan dari Bani Alawi kan, bukan dari Ubaidillah. Bukti kuatnya yaitu tadi bahwa seandainya Wali Songo itu adalah duriyahnya siapa Ubaidillah, otomatis ya paling nggak ada 1-2 lah yang menggunakan torekohnya. Mbahnya kan masa enggak, padahal diakui bahwa torekohnya Faqih Muqaddam adalah torekoh yang paling hebat. Iya, itu satu. Yang kedua saya ini mau nambahin. Gimana? Para habaib itu ada yang menyampaikan, banyak lah, ini bukan hanya 1-2 habib, tapi banyak habaib yang menyampaikan kalau habaib itu torekohnya Alawiyah itu tidak harus baiat. Oh gitu? Iya, karena bisa dengan baiatnya itu jalur nasab loh. Jadi kalau dia memang keturunannya Faqih Muqaddam atau keturunan Bani Alawi bin Ubaidillah, sudah otomatis torekohnya nanti mengamalkan torekohnya Alawiyah, mengamalkan torekohnya Faqih Al-Muqaddam. Nah itu secara habaib itu sudah menyampaikan kalau torekohnya Faqih Al-Muqaddam, torekoh Alawiyah itu tidak harus baiat, tapi dengan garis keturunan pun
sudah termasuk muridnya siapa tadi, Fakih Al-Muqaddam. Kalau Nah ini kan jadi kalau melihat dari argumentasinya Habaib, ini kan otomatis Wali Songo seharusnya kan torekohnya Fakih Al-Muqaddam. Kalau memang Wali Songo dari Bani Alawi, nah, ternyata kan tidak. atau mungkin gini Mbak Tuan, karena Wali Songo itu sudah secara otomatis terbengat kan, karena katanya harus terbengat dengan Fakih Muqaddam, dengan torikohnya Fakih Muqaddam, torikoh Alawiyah, maka dia sudah tidak peduli dengan torikoh Alawiyah, maka dia mengikuti torikoh yang lain, Syadhili, Syadzili, dan Naksabandi atau Qadiriyah. Gimana kalau kayak gitu? Ya kita melihat tradisi Habaib zaman sekarang saja. Tradisi Habaib zaman sekarang kan yang diunggul-unggulkan kan Fakih Al-Muqaddam. Wali Songo kan enggak begitu. Paling enggak kan juga disebut lah mungkin sejarahnya ya di dalam tradisi Wali Songo dulu, walaupun sudah memiliki torikoh Alawiyah misalkan, toh Sunan Gunung Jati menggunakan torikoh Syadzili dan Satori misalkan kayak gitu. Sunan Ampel tetap menggunakan torikoh Naksabandi, walaupun di dalam darahnya sudah mengalir darah torikoh Alawiyah, ya kan, ternyata kan tidak disinggung, berarti memang tidak kenal kan dengan torikoh itu pada saat itu mungkin Pak Ibram. Iya, menurut saya begitu. Nah ini dilihat dari sisi torikoh yang dianut oleh Wali Songo, itu juga bisa menjadi bukti kalau Wali Songo memang bukan dari Bang Alwi begitu. Iya. Dan dilihat dari sisi karakter, apalagi dilihat dari sisi karakter Wali Songo, itu kan jauh sekali dengan karakternya Habaib. Iya kan? Iya. Begitu. Mau apa lagi? Ya, mungkin itu kenapa harus Wali Songo sih Mbak Ibram? Padahal mungkin yang jadi wali pada saat itu kan nggak cuma 9 orang itu, 9 tokoh besar. Wali itu bukan hanya Sunan Ampel, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati. Kenapa harus 9 tokoh? Harus 9 wali begitu Mbak Ibram? Nah, munculnya istilah Wali Songo itu memang ada beberapa versi ya, tapi ada versi yang sangat menarik menurut saya, dan ini landasan teorinya menurut saya juga kuat. Jadi dulu di Nusantara, terutama di Jawa dan di Bali, itu kan penganut Hindu, dan di dalam Hindu itu kan ada kosmologi Hinduistik yang namanya Nawadewata. Nawadewata itu 9 dewa. 9 dewa penjaga arah mata angin, dan kan ada 8, dan 1 di tengah itu yang sebagai pusatnya, kan jumlahnya jadi 9. Jadi dulu orang Jawa dulu yang beragama Hindu maksud saya itu punya konsep kosmologi Hindu namanya Nawadewata, 9 dewa. Nah jadi angka 9 oleh orang Jawa pada waktu itu, oleh orang Hindu Jawa pada waktu itu sudah menjadi angka yang keramat karena berkaitan dengan nama-nama dewa begitu. Nah, Wali Songo ini merubah teologi atau merubah kosmologi yang tadinya itu kosmologi Hinduistik dirubah menjadi kosmologi sufistik, menjadi istilahnya itu 9 wali atau Wali Songo begitu. Nah, proses transformasi begini itu kan dilakukan oleh Wali Songo. Otomatis kalau dilakukan oleh Wali Songo berarti Wali Songo memang benar-benar melebur dengan kultur budaya Jawa beneran. Kalau kita lihat sekarang itu para Habaib Alwi itu kan susah itu untuk melebur dengan budaya Jawa, kan susah. Maka saya itu dari dulu itu sangat janggal sekali ketika Wali Songo dikatakan Bang Alwi, karena karakteristik daripada Wali Songo ketika dibandingkan dengan para Habaib era sekarang itu kontras sekali perbedaannya. Para Habaib itu di Indonesia sampai sekarang, sampai detik ini itu merasa rasnya itu paling tinggi terus, tidak pernah membumi dengan Nusantara. Jadi nggak logis kalau Wali Songo itu bagian dari keluarga mereka, itu menurut saya nggak logis begitu, sampai bisa merubah budaya, merubah peradaban. Nah, Wali Songo itu kan syarat dakwahnya begitu, merubah peradaban dari sisi pendidikan juga iya, dari sisi seni budaya juga iya, dari sisi kebudayaan juga iya, dari sisi kosmologi Hindu juga iya. Kan hebat sekali itu Wali Songo.
hanya Begitu. bungkusnya dipertahankan, hanya isinya yang diganti. Iya, Kalau kelihatan kalau Pak Ali kan saya kira enggak begitu Mbak Idam. Bahkan tariannya pun ya dari sana kan. nah iya, Ya kayak nggak ada namanya suka sama apa namanya ya budaya-budaya kita lah. Jarang lah habaib yang kemudian mau apa namanya ya Mbak Idam melebur dengan budaya-budaya Jawa. Nggak tahu ini kalau cara mempelajari kitab kuning era apa ala habaib ini bagaimana, saya belum pernah lihat. Apakah juga seperti Wali Songo utawi itu belajar tasrifnya seperti itu, cara membaca kitabnya menggunakan ta'aluk yang biasa digunakan oleh pesantren-pesantren kita atau enggak tahu saya Mbak Idam. Ini kan pernah lihat ya apa mungkin budayanya para habaib kalau baca kitab dari kiri ke kanan atau gimana itu. ya kalau sampean bertanya budayanya Habib membaca kitab, ya saya nggak tahu karena saya tidak pernah berguru kepada Habib. Berguru kitab itu saya nggak tahu, jadi nggak bisa menilai apakah Habib itu baca kitabnya sama dengan kayak Kiai NU apa tidak, ya saya nggak tahu karena saya tidak pernah berguru dengan Habib itu, saya tidak pernah berguru ngaji kitab apa kitab kuning ke Habib, saya nggak tahu. Pernah ya. Iya. Yang jelas memang kalau habaib itu udah bisa melebur dengan kebudayaan Jawa. Iya. Para habaib ini kelihatannya mau mengganti kan, mau mengganti apa yang sudah ada dengan yang mereka bawa. Sehingga dengan ini kita mampu membedakan antara habaib dengan modelnya Wali Songo. Secara karakter, harokah dakwah, keilmuan, berbeda banget, akhlak. Sehingga dengan demikian susah kita untuk meyakini bahwa Wali Songo min jumlatihim, min haitsun nasab. Nasabnya saudara dengan Wali Songo. Kayaknya nggak mungkin banget Mbak Idam ya. Torikohnya, kemudian karakternya dan seterusnya itu jauh banget dari kemungkinan ada persamaan. Sehingga dari segi karakter kita mampu meyakini bahwa habaib laisa min Wali Songo, ya kan? Kemudian dari segi keilmuan beda, dari segi akhlak beda, dari segi harokah dakwah beda. Sehingga banyak ulama-ulama kayak Kiai Nadin yang dulu pernah viral itu kan mengatakan saya tidak perlu tesisnya Kiai Imad untuk meyakini apa itu bukan sebagai duriannya Kanjeng Nabi. Kayak lagi siapa itu Kiai siapa yang kemarin dipecat dari Soleh Basari. Ya Kiai Soleh Basari kan juga nggak memerlukan macam-macam hujahnya, menurut usul fikih saja sudah tampak. Ya, logika yang waras kan saya kira juga seperti itu. Torekohnya aja nggak dikenal oleh Wali Songo. Kalau memang cucunya ya harusnya kenal lah, paling enggak ya tetap dibahas ya. Paling enggak ya Wali Songo pernah melakukan hal-hal yang sama yang seperti yang saat ini dilakukan oleh para habaib, membesarkan torekoh mbahnya kan seperti itu. Walaupun mereka Pak Wali Songo itu menggunakan torekoh yang tidak dianut oleh mbah-mbahnya, paling enggak ya mengenalkan kan seperti itu. Ternyata kan tidak dikenal juga enggak, apalagi diikuti, tidak ada Wali Songo yang mengikuti torekoh Alawiyah. Ya kan, dari situ tampak jelas bahwa Wali Songo laisa min. Iya. Terus bisa dibuktikan lagi ya, cucu-cucunya Wali Songo kan nggak ada yang torekohnya Fakih Mukodam. Oh begitu? Yang nggak ada lah. Cari cucunya Wali Songo yang torekohnya ke Fakih Mukodam kan nggak ada. Bentar, kok sampean tahu emang sampean duranya Wali Songo? Yang kan cari saja itu Gus Abbas, cucunya Wali Songo, terus siapa lagi Kiai Nur Ihya. Terus pondok-pondok mana cucunya Wali Songo itu, pondok mana Demak juga banyak yang zuriyahnya Wali Songo. Terus banyak kenapa ada yang torekohnya itu fakih ke Fakih Al Muqaddam kan enggak ada. Padahal habaib itu sudah mengklaim, atau bukan mengklaim ya, bahasa habaib itu sudah menyampaikan lah, bahasa mudahnya begitu, menyampaikan ke publik kalau para habaib itu torekoh alawiyah itu tidak harus baiat, dengan jalur nasab saja sudah masuk ke torekoh Alawiyah. Kan otomatis kalau Wali Songo itu bagian dari mereka, kan seharusnya cucunya Wali Songo juga mengikuti kan begitu, logikanya kan begitu. Gampang saja. Iya kan, makanya makanya Wali Songo ke bawah itu nasabnya diputuskan oleh mereka. Karena apa? Kalau tidak diputuskan nanti ketahuan mereka itu sabotase nasab, sabotase kemuliaannya Wali Songo begitu. Makanya harus dilawan. Ini kebatilan. Itu jelas ya.
masyarakat cobalah, terutama warga Nahdliyin, sejarah Wali Songo begitu digali, semakin digali, semakin digali, semakin apa namanya ketahuan kalau memang Wali Songo itu bukan dari Mbak Alwi, dari habaib. bukan dari habaib. Ya. Begitu. Karena dari sisi model pendidikan itu jauh sekali dari Mbak Alwi. Contoh, dulu kan di Nusantara, di Jawa khususnya, itu kan aliran Siwa, Hindu itu, aliran Dewa Siwa, itu kalau mau menjadi biksu apa itu ya, yang pemimpinnya Hindu lah, biksu mungkin ya, apa pandita apa saya kurang paham. Ya. Itu kan dididik terlebih dahulu di sebuah kayak zaman sekarang itu asrama, di sebuah dukuh kalau bahasa zaman dulu. Dididik di sebuah dukuh, nanti kalau lulus lah bahasanya begitu. Kalau lulus nanti bisa jadi biksu. Nah, model-model begini itu dipakai oleh Wali Songo menjadi pondok pesantren. Tapi ajarannya itu Islam. Maka kita bisa lihat pengasuh-pengasuh pondok pesantren, kiai-kiai NU yang mendirikan pondok pesantren, itu mayoritas ya keturunannya Wali Songo. Termasuk yang Miftahul Akhyar berarti ini. Ya mungkin juga kan begitu. Iya, kita lihat kalau tradisi habaib kan apa sedikit yang mendirikan pondok. Habaib itu sukanya itu majelis. Ini banyak juga loh yang mendirikan pondok pesantren. Ya kan sekarang-sekarang saja. Pada zamannya Syekh Khalil Bangkalan apa ada Pak Alwi yang mendirikan pondok kan enggak, rata-rata itu jadi anteknya Belanda, bukan enggak mendirikan pondok enggak. Itu dari segi pendidikan ya Mbak Ibam ya. Iya, dari segi pendidikan. Terus dari sisi Wali Songo itu kan bisa apa namanya asimilasi yang tadinya itu kosmologi Hindu dirubah menjadi kosmologi sufistik. Nah, ini kan karakter-karakter yang tidak dimiliki oleh Pak Alwi, saya kira begitu. Kalau dilihat lebih jauh, terus lagi dari sisi seni dan budaya, Wali Songo juga berdakwah lewat atau berasimilasi dengan seni dan budaya. Sunan Kalijaga memakai wayang dan lain sebagainya. Ini kan karakteristik daripada Wali Songo itu ketika dibandingkan dengan habaib itu jauh sekali. Baina sama iwal arun. Iya, baina sama wal sumur sate. Jauh sekali karakternya. Maka saya itu sudah dari dulu sebenarnya sebelum tahun 2020 saya itu sudah janggal dengan nasabnya Wali Songo yang larinya itu ke Mbak Alwi, itu sudah sangat janggal sekali. Janggalnya kenapa? Karena melihat pola tingkahnya para habaib zaman sekarang ketika dibandingkan dengan Wali Songo kok kontra sekali, perbedaannya sangat jauh. Begitu. Itu. Ya. Kalau dari segi pendidikan, kembali ke masalah pendidikan Mbak Ibam ya, saya kira juga pondok-pondok pesantren, didikan Wali Songo ataupun yang diasuh oleh Wali Songo itu mencetak kiai, ya kan, dan tidak menutup kemungkinan nanti kiai-kiai yang dicetak oleh pondok pesantren tersebut kealimannya, kesolehannya, ketenarannya, bahkan pengikutnya jauh lebih besar dibandingkan dengan kiainya sendiri, kan banyak yang kayak gitu dan no problem. Sementara kalau pendidikan yang model habaib itu tidak mungkin kan keluar dari pondoknya habaib kemudian menjadi habib, kan tidak mungkin juga. Atau mungkin ketenarannya itu apa namanya ya, melebihi gurunya, otomatis dia akan selalu seperti itulah model-model karakter pendidikan yang dikelola oleh Pak Alwi ini Mbak Ibam. Ya itu ya mungkin yang dimaksud dengan perbedaan pendidikan antara habaib dengan Wali Songo, sehingga dengan menyimpulkan pasti beda ini, bukan dari Obedillah Wali Songo, begitu Mbak Ibam. Betul. Ya. Lagi Mbak Ibam? Apa lagi Mbak? Ya tadi saya sudah menyampaikan Wali Songo ketika sejarahnya itu digali semakin dalam, maka semakin jauh sekali untuk dikatakan bahwa Wali Songo itu Mimbani Alawi itu Mimbani Obedillah. Mimbani Alawi bin Obedillah. Sangat jauh sekali. Begitu. Dari sisi apapun, dari sisi Wali Songo itu mampu merubah seni dan budaya, mampu merubah pendidikan yang ada di Jawa, mampu merubah kosmologi yang tadinya kosmologi Hindu menjadi kosmologi Sufi dan lain sebagainya, itu kan
kontras sekali dengan karakteristik-karakteristik yang dimiliki oleh Habib itu kan sangat berbeda jauh. Sehingga ini menjadi hujjatun qawiyah, menjadi hujjatun balighah, menjadi dalilun qawiyun bahwa habaib bukan Wali Songo bukan habaib. Oke, Mbak Imam, berarti dalam kesempatan kali ini kesimpulannya adalah bahwa harokahnya Wali Songo sangat berbeda jauh dengan harokahnya habaib, ya kan? Pendidikan yang diperjuangkan oleh Wali Songo jauh berbeda dengan pendidikan yang diperjuangkan oleh habaib. Kemudian segi akhlak pun sangat berbeda. Thariqah terutama ini juga sangat berbeda. Seandainya thariqahnya seandainya habaib ini adalah mimbani Alawi bin Ubaidillah itu, seandainya Wali Songo adalah mimbani Ubaidillah, otomatis ya thariqahnya akan diperkenalkan atau paling enggak akan diketahui sejarahnya bahwa Wali Songo ada yang mengikuti thariqahnya Alawiyah. Ternyata kok tidak, semuanya menggunakan thariqah non Alawiyah. Sehingga sekali lagi bahwa ini merupakan hujjatun yang sangat tamah, saya kira sulit untuk dipatahkan bahwa Wali Songo bukan ta'alwi. Sehingga apa lagi nih kawan-kawan, sehingga kita harus tetap mempertahankan bahwa Wali Songo adalah dzurriyyatun Nabi, kan aneh ya. Wali Songo adalah dzurriyyatun Nabi, dan terverifikasi kalau habaib mau mencoba untuk memanfaatkan Wali Songo lewat sini juga akan sangat kesulitan. Oke, Mbak Imam. Oke. Begitu saja dulu, Mbak Imam. Saudara-saudara, mungkin ini kita sudah terlalu banyak gobosnya sesuai dengan kaidah yang kita sampaikan. Idza tamma aqwal mar'i qalla kalamuhu wa aqim bihamdil mar'i in kana mughfira. Mohon maaf apabila menyinggung, tidak ada maksud hati dalam diri kami untuk menyinggung siapapun. Intinya semua mencintai Kanjeng Nabi, semua mencintai Wali Songo, semuanya berharap syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, semua ingin husnul khotimah. Jangan pernah memanfaatkan kebesaran Kanjeng Nabi, jangan pernah memanfaatkan mahabbah terhadap Kanjeng Nabi untuk kepentingan-kepentingan egoisme ataupun kepentingan-kepentingan yang sifatnya nafsiyah ataupun golongan, karena ini pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, saudara-saudara, akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.